Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Kami akan membahas materi tentang malpraktek medik. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, saya Astuti NIM J1A1191101. Yang kedua ada Lia Nurwulan 042. Yang ketiga ada Rendiawan Harbi 065. Yang keempat ada Winda Erdani Hanafi 087. Yang kelima ada Kadek Astri Tirtayani 136. Pembahasan pertama adalah tentang latar belakang. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H dan Konstitusi WHO tahun 1948, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga. Karena itu, setiap individu berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan negara bertanggung jawab mengatur agar masyarakat terpenuhi hak untuk hidup sehat. Layanan kedokteran merupakan layanan yang sangat vital dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut. Namun karena layanan kedokteran adalah sistem yang kompleks dan ketat, seringkali terjadi kecelakaan. Sebagian resiko buruk tindakan medis bisa diterima dan sebagian tidak bisa diterima. Suatu resiko bisa diterima karena alasan resikonya minimal, probabilitas kecil, kedaulatan, keterbatasan sumber daya, nilai manfaat yang tak tergantikan, dan yang tak bisa dihindari atau dicegah, serta risiko yang tak terduga. Sepanjang sudah diinformasikan dengan baik dan benar kepada pasien sudah mendapatkan persetujuan, maka bila risiko tersebut terjadi di kemudian hari, tidak bisa dimintakan tanggung jawab kepada dokter atau tenaga medis lain. Namun pasien tetap dapat menggugat dokter apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat kesalahan atau kelalaian malpraktek. Pengertian malpraktek. Malpraktek adalah suatu jenis kelalaian dalam standar profesional yang berlaku umum dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian. Hal ini dilakukan oleh seorang profesional atau bawahannya, agen atas nama klien atau pasien yang menyebabkan kerugian bagi klien atau pasien. Malpraktek medis adalah sebuah tindakan hukum yang terjadi saat seorang profesional medis melewati standar dalam profesinya sehingga menyebabkan dampak buruk bagi pasien. Berikut definisi dan pengertian malpraktek dari berbagai sumber buku dan ahli. Hanafiyah tahun 2003, malpraktek adalah sebuah tindakan yang atas dasar kelalaian dalam mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama. Menurut Fuadi tahun 2005, malpraktek adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian di sini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi sebaliknya melakukan apa yang seorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Winda Erdani Hanafi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur malpraktek. Adapun unsur-unsur malpraktik adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelalaian. Kelalaian adalah kesalahan yang terjadi karena kekurang hati-hatian, kurangnya pemahaman, serta kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan akan profesinya. Padahal, diketahui bahwa mereka dituntut untuk selalu mengembangkan ilmunya. Kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis. Yang dimaksud tenaga medis adalah dokter atau spesialis atau dokter spesialis. Ketiga, tidak sesuai standar pelayanan medik. Standar pelayanan medik yang dimaksud adalah standar pelayanan dalam arti luas yang meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional. Keempat, pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Adanya hubungan kausal bahwa kerugian yang dialami pasien yang berupa luka, termasuk luka berat, cacat, atau meninggal dunia merupakan akibat langsung dari kelalaian tenaga kesehatan. Ada beberapa unsur yang harus ada sebelum menyebut sesuatu dengan malpraktek. Yang pertama yaitu kewajiban. Pada saat terjadinya cedera terkait dengan kewajibannya,
yaitu kewajiban mempergunakan segala ilmu dan kepandaiannya untuk menyembuhkan atau setidak-tidaknya meringankan beban penderitaan pasiennya berdasarkan standar profesi. Yang kedua, pengkajian. Pengkajian yang aktual bagi pasien yang ditugaskan untuk memberikan asuhan keperawatan. Yang ketiga, proximate cause. Proximate cause atau sebab akibat pelanggaran terhadap kewajibannya menyebabkan atau terkait dengan cedera yang dialami oleh klien. Jalur hukum ada pula unsur yang harus dipenuhi dalam malpraktik. Yang pertama, berbuat atau tidak berbuat. Tidak berbuat di sini adalah mengabaikan pasien dengan alasan tertentu, seperti tidak ada biaya atau tidak ada penjaminannya. Yang kedua, tindakan berupa tindakan medis, diagnosis, terapeutik, dan manajemen kesehatan. 3. Dilakukan terhadap pasien. Keempat, dilakukan secara melanggar hukum, kepatuhan, kesusilaan, atau prinsip profesi lainnya. Kelima, dilakukan dengan tindakan atau ketidakhati-hatian. Ini lalai atau ceroboh. Dan yang keenam adalah mengabaikan, salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian, dan kerugian lainnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis malpraktik. Malpraktik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu malpraktik etik atau ethical malpraktik dan malpraktik yuridis atau juridical malpraktik. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu malpraktik etik. Malpraktik etik yaitu tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Misalnya saja seorang bidan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika bidan. Etika kebidanan yang dituangkan dalam kode etik bidan merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan, atau norma yang berlaku untuk keseluruhan bidan. Malpraktik etik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran. Sedangkan etika kedokteran yang dituangkan di dalam kode KI merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan, atau norma yang berlaku untuk dokter. Bentuk-bentuk pelanggaran etik kedokteran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelanggaran etik murni. 1. Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi. 2. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya. Ini melanggar pasal 16 Kode KI. 3. Memuji diri sendiri di hadapan pasien. Melanggar pasal 4 huruf A Kode KI. 4. Mengabaikan kesehatannya sendiri. Melanggar pasal 17 Kode KI. Kedua, terhadap pelanggaran etiko-legal antara lain. Yang pertama itu pelanggaran dokter di bawah standar. 2. Menerbitkan surat keterangan palsu, melanggar pasal 7 Kode KI sekaligus pasal 267 KUHP. 3. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter, melanggar pasal 13 Kode KI dan pasal 322 KUHP. 4. Tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Abortus provocatus. 6. Pelecehan seksual. Dan ketujuh, tidak mau melakukan pertolongan darurat kepada orang yang menderita. Ini melanggar pasal 14 Kode KI dan pasal 304 KUHP. Yang kedua yaitu malpraktik yuridis. Malpraktik yuridis dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktik perdata atau civil malpraktik, malpraktik pidana atau kriminal malpraktik, dan malpraktik administratif atau administratif malpraktik. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. A. Malpraktik perdata atau civil malpraktik. Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian atau wan prestasi dalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum atau unrechtmatig death sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien. B. Malpraktik pidana. Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.
Malpraktik pidana ada 3 bentuk, yaitu yang pertama malpraktik pidana karena kesenjangan atau intensional, malpraktik pidana karena kecerobohan atau recklessness, malpraktik pidana karena kealpaan atau negligence. C, yaitu malpraktik administratif. Malpraktik administratif terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Misalnya menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya. Menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. Baik, perkenalkan saya Kadek Asri Tirtayati dengan NIM J1A1191136 dari Konsentrasi Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu ketentuan malpraktek dalam hukum Indonesia. Yang pertama, KUHP. Tindakan pidana malpraktek tidak diatur dengan jelas dalam KUHP. Peraturan di dalam KUHP lebih kepada akibat dari perbuatan malpraktek tersebut. Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dapat dilihat dari ketentuan pasal 53 KUHP, yaitu terkait dengan percobaan melakukan kejahatan. Pasal ini hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun kebijakan formasi hukum di pidana terkait dengan penanggulangan tindakan pidana malpraktek medis dapat dilihat dari ketentuan pasal 29 Undang-Undang Kesehatan yang berkaitan dengan kelalaian. Disebut bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya. Kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi berkaitan dengan perlindungan pasien dapat dilihat dari ketentuan pasal 56, pasal 57, pasal 58 Undang-Undang Kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan tindakan pidana malpraktek kedokteran pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dapat dilihat dalam pasal 51 Undang-Undang Praktek Kedokteran mengenai kewajiban dari dokter dan dokter gigi, pasal 75, pasal 77 Undang-Undang Praktek Kedokteran yang berlaku bagi orang yang bukan dokter yang dengan sengaja melakukan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat, seolah-olah dokter yang telah memiliki SIP atau STR atau surat izin praktek atau surat tanda registrasi, pasal 78, pasal 79, pasal 80 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Yang berikutnya, penanganan malpraktek. Permasalahan malpraktek di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi atau peradilan dan jalur non-litigasi di luar peradilan. Penanggulangan malpraktek dapat dilakukan melalui dua upaya, yaitu 1. Upaya penal atau litigasi. Upaya penal merupakan penanggulangan suatu kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindakan pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggaran. Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan Majelis Kode Etik Kedokteran. Yang pertama, menerima pengaduan. 2. Pemanggilan pengadu dan teradu. Yang ketiga, penelaahan kasus. Yang keempat, sidang majelis pemeriksaan divisi kemahkamahan Majelis Kode Etik Kedokteran. Yang kelima, keputusan majelis pemeriksaan divisi kemahkamahan Majelis Kode Etik Kedokteran. Yang kedua, upaya non-penal atau non-litigasi. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal hanya diliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya non-penal dalam penanggulangan kasus malpraktek
dapat dilaksanakan dengan upaya preventif atau pencegahan terjadi tindakan pidana, yaitu dengan cara melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada tenaga kesehatan, agar setiap tenaga kesehatan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga medis. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lia Nurbulan, NIM J1A1-19042. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai faktor penghambat dalam penanggulangan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Faktor ini terdiri dari 3 macam, yaitu faktor perundang-undangan atau substansi hukum, yang kedua faktor penegak hukum, dan yang ketiga faktor masyarakat. Faktor perundang-undangan atau substansi hukum. Praktek penyelenggaraan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Yang kedua, faktor penegak hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegak hukum adalah moralitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegak hukum, bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Yang ketiga, faktor masyarakat. Masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap pelaksanaan penegak hukum, sebab penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai tujuan masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik, seperti halnya kasus dugaan malpraktek. Setelah adanya faktor penghambat dalam penanggulangan malpraktek dalam bidang kesehatan, ada namanya landasan hukum, yaitu 1 bab 5 pasal 24 ayat 1, 2 bab 20 tentang ketentuan pidana yang terdiri dari pasal 190, pasal 191, pasal 192, pasal 193, pasal 194, pasal 195, pasal 196, pasal 197, pasal 198, pasal 200 dan pasal 201. Yang ketiga, secara hukum informed consent berlaku sejak 1981 nomor 8 tahun 1981. 4. Informed consent dikukuhkan menjadi lembaga hukum, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 585 tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medis dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 menetapkan informed consent. Persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Hardi dengan NIM J1A1-19045 program studi kesehatan lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang kasus malpraktek dalam dunia kedokteran. Ada beberapa contoh kasus malpraktek di dunia yang menghebohkan. Yang pertama, salah mencukup jantung dan paru-paru sehingga meninggal. Kedua, operasi testis yang salah. 3, pasca operasi logam tertinggal di dalam. Keempat, bangun ketika dioperasi. Kelima, bedah jantung yang salah. Dan selanjutnya, kesimpulan. Malpraktik atau malpraktek adalah sebuah tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter dalam menjalankan profesi, sehingga dalam mengobati pasien menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan kehidupan pasien itu sendiri, karena tidak sesuai dengan standar profesi medik serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi. Malpraktik medis adalah sebuah sebab tindakan hukum yang terjadi saat seorang profesional medis melewati standar dalam profesinya, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi pasien. Adapun unsur-unsur malpraktik adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelalaian. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan
Yang ketiga, tidak sesuai standar pelayanan medik. 4. Pasien menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Selanjutnya, permasalahan malpraktik di Indonesia itu sendiri dapat ditempuh melalui 2 jalur, yaitu jalur litigasi peradilan dan jalur non-litigasi atau di luar peradilan. Adapun penghambat dalam penanggulangan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor perundang-undangan atau substansi hukum, yang kedua faktor penegak hukum, yang ketiga serta faktor masyarakat. Ya, demikian pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.